Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Rizky Nikinanti atau akrab dipanggil Kinan. Pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing mengenai wawasan dan pandangan saya mengenai yang bersinggungan dengan mata kuliah Pancasila. Aku pengen jelasin dulu nih sebenarnya Pancasila tuh apa sih gitu kan. Maksudnya kayak Pancasila kan ya udah ada 5 sila, itu ada misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kedua itu kan biasalah ya. Ini tuh mata kuliahnya apa gitu kan. Nah, mata kuliah Pancasila ini tuh sebenarnya mempelajari ideologi sekaligus ilmu-ilmu empiris nih, pengetahuan empiris. Nah, karena kenapa sih kita harus belajar? Karena kan sejatinya tuh nggak ada negara yang nggak punya ideologi, termasuk Indonesia. Indonesia ideologinya Pancasila. Nah, terus emangnya masyarakat butuh tahu tentang ideologi Pancasila ini? Menurut saya butuh. Kenapa? Nah, kenapa sih sebegitu butuhnya? Karena gini nih, kita ambil contoh deh ya. Aku sekarang seorang mahasiswa semester 7, sebentar lagi aku akan skripsi dan aku akan lulus punya gelar sarjana manajemen. Saat aku menjadi sarjana manajemen, aku nggak serta-merta nanti menjadi orang lain. Aku tetap menjadi Rizky Nikinanti, meskipun ada tambahan sarjana manajemen, aku tetap orang Indonesia, aku tetap harus membaktikan ilmuku di Indonesia juga. Untuk saat ini aku harus mengaplikasikannya di masyarakat Indonesia juga, lalu aku tetap WNI. Jadi itu adalah sesuatu yang kita tetap perlu, meskipun kita misalnya masih TK, SD, SMP, sampai SMA, sampai nanti kita jadi lanjut usia, itu perlu karena kita adalah tetap menjadi warga negara Indonesia. Karena kenapa sih? Karena Pancasila ini itu adalah acuan untuk apa? Ini acuan utama untuk kita berproses, acuan utama untuk kita berkembang menjadi manusia yang bisa saling menghargai. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Makanya menurut aku sebenarnya ideologi ini tuh sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menciptakan kedamaian, keamanan, dan rasa saling percaya lah ya, kasarnya ya, seperti itu. Nah, sebenarnya perkembangan implementasi Pancasila di Indonesia tuh seperti apa kan? Semua orang mempertanyakan itu, banyak sekali orang mempertanyakan itu. Menurut aku pribadi, perkembangan implementasi masyarakat Indonesia, mengimplementasi Pancasila di masyarakat Indonesia itu sebetulnya sangat mudah sekarang. Semuanya itu sebenarnya contoh implementasi Pancasila. Salah satunya nih, kan khususnya nih ya sebelum pandemi. Kita tuh kan sebelum pandemi aja udah sering tek di gadget sendiri kan. Nah, di gadget itu, di dalam media sosial itu, sebenarnya kita tuh udah sering banget bersosialisasi dan mengimplementasikan Pancasila tanpa kita sadari. Gimana? Salah satunya, misalnya kita lagi lihat nih ada berita, atau misalnya semua orang tahu lah Lambe Turah. Lihat Lambe Turah, ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Kita nggak setuju, tapi kita menghargai. Kita menghargai, maaf Mbak, saya menghargai pendapatnya, namun saya kurang setuju. Itu adalah contoh-contoh kita tuh menghargai pendapat orang, bertoleransi, menghargai tradisi orang lain. Itu adalah contoh-contoh implementasi Pancasila yang kita nggak sadar aja kita lakukan, dan itu adalah contoh implementasi Pancasila di masa-masa saat ini gitu kan. Lebih lanjut lagi, sebenarnya kan banyak ya praktek-praktek implementasi lainnya, seperti praktek keadilan sosial. Contohnya praktek keadilan sosial di Indonesia, aku ambil contoh saat ini, itu tuh ada kayak pembagian vaksin yang merata, seluruh Indonesia harus dapat vaksin. Habis gitu jaringan internet sekarang semua, bahkan banyak sekali daerah-daerah yang kecil sekarang sudah dapat akses internet, yang dulunya belum dapat sekarang dapat akses internet. Habis gitu sekarang air bersih, sekarang itu tuh semua keadilan sosial yang prakteknya tuh terlihat gitu. Banyak yang udah terjadi di Indonesia perihal praktek keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Mungkin aku kalau berbicara mengenai ini aku bakal panjang dan waktunya mungkin gak cukup. Untuk saat ini aku stop di sini dulu. Aku harap wawasan dan pandanganku dapat diterima oleh semua yang menonton. Aku mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Berterima kasih sekali kepada semua yang udah menonton video aku. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dadah, terima kasih ya.